Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melanjutkan pembahasan dari seri liturgi ya, dan hari ini kita membicarakan tentang nyanyian pujian atau bahasa Latin yang dipakai oleh Pretorius yaitu Cancio. Sebelumnya kita membaca dua ayat saja. Kita membaca dari Yakobus pasal yang kelima. Mari kita membaca Yakobus. Yakobus pasal yang kelima, kita membaca ayat yang ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Since hari ini adalah minggu Letare ya, ini Letare Sunday, dan ayatnya itu dari Yesaya 66, kita membaca ini 66 ayat 10 ya. Bersukacitalah Letare, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karenanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati perenungan firman pada pagi hari ini, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa, boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan, juga melalui refleksi pembelajaran daripada orang-orang yang sudah mendahului kami, yang berusaha untuk mengerti prinsip ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami bisa mengerti berapa pentingnya pujian, nyanyian, musik yang adalah anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami, supaya kami ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, kami bisa menghayatinya dengan benar, ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan juga menolong kami di dalam keseharian, kami juga memiliki sikap ibadah yang sama. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Soalnya ini istilah Cancio ini pinjam dari perkataan ini ya, ini dari Pretorius. Pretorius itu adalah seorang komposer Lutheran gitu, dia sekaligus juga adalah musik teoretiker ya, dia musikolog gitu, jadi dia menulis buku yang penting ya, seperti Syntagma Musicum misalnya, dan dia di situ memberikan penjelasan-penjelasan tentang musik. Salah satu bagian yang menarik ini adalah dia bicara tentang inseparable connection, ada hubungan yang tidak terpisahkan antara Cancio and Concio. Maksudnya dalam bahasa Latin ini dekat sekali istilah ini, meskipun Cancio itu pakai T, terus kok Concio itu pakai C ya. C-O-N-C-I-O ya, Cancio, Concio. Cancio itu ya adalah good music di dalam hal ini ya, nyanyian pujian dalam konteks kita. Concio yaitu khotbah gitu. Concio itu sermon, Concio itu speech maksudnya ya. Jadi menurut Michael Pretorius, dia mengatakan dua hal ini ya, Cancio and Concio. Ini adalah, saya kutip, ini diperlukan, lalu terus kemudian kutipan, yaitu for the complete and finished perfection of the divine liturgy. Untuk complete and finished perfection of divine liturgy, kita perlu Cancio and Concio, bukan cuma Concio, bukan cuma good sermon, tapi juga good music ya. Dia bahkan menjelaskan ini dengan dengan pendekatan, maksudnya pendekatan teologis ya. Dia bilang ini ya, dia berbicara tentang twofold end of man, twofold end of man. Ya, so waktu kita membicarakan tentang the end of man itu ini ya, so kita nggak boleh memutlakkan ya, so pokoknya bagaimanapun yang betul harus selalu Westminster gitu misalnya ya. Saudara baca Genevan Catechism jawabannya berbeda so ya dengan Westminster gitu, dan kalau kita membaca Pretorius ada aspek yang lain. I think di dalam hal ini so ya kita bisa membicarakan dari berbagai macam angle gitu, whether jawaban yang mengatakan to glorify and enjoy God ya, Westminster, atau Genevan Catechism Calvin ya, to know God ya, to know God, to worship Him, atau seperti di sini dikatakan oleh Michael Pretorius ya, twofold end of man itu adalah to seek and recognize the truth. Bahasa Latinnya itu pakai istilah veritas inquisitio ya, so ya, inquisition of truth. Inquisitio itu bisa diterjemahkan juga menjadi investigation. Lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris agak sedikit bebas ya, to seek and recognize ya. Orang investigate ya, mencari kebenaran ya. John Paul Kinghorn sudah mengatakan kekristenan, kita orang-orang Kristen itu harusnya adalah menjadi truth seeking community.
truth seeking community. Saya betul, kita juga adalah boleh dibilang adalah truth finder ya, atau lebih tepatnya Tuhan yang memperkenalkan, yang reveal the truth itu kepada kita ya. Kita ini adalah orang-orang yang menerima truth, tapi meskipun kita sudah menerima truth, kebenaran, kita still ya seeking the truth. Ini ada aspek already and not yet ya. Jangan sombong ya, jangan judgmental dengan memposisikan diri sebagai orang yang sudah tahu seluruh kebenaran. Itu orang congkak saya. Orang arogan. Maka di sini waktu dikatakan to seek and recognize the truth, ini bukan di dalam pikiran hitam putih dalam arti bahwa oh dulu saya seek the truth, sekarang saya nggak seek the truth lagi karena saya sudah menemukannya gitu misalnya ya. Itu konsep yang kacau balau ya. Again, I think ada certain beauty waktu kita bilang truth seeking community. Atau dalam bahasa Pretorius dia bilang ini ya, to seek and recognize the truth seumur hidup kita tentunya. Ini yang pertama, dia bilang twofold end of man. Yang pertama adalah veritas inquisitio, investigation, inquisition, atau seeking and recognizing the truth. Yang kedua saya adalah to choose virtue. Virtutis electio, to choose virtue. Sekali lagi ya saya, what is the twofold end of man menurut Pretorius adalah to seek and recognize the truth, ya, inquisition atau investigation of truth. Yang pertama, yang kedua adalah choosing virtue atau memilih kebajikan. Dan dengan kata lain, saya ini apa kita bisa mengatakan highest truth itu adalah knowledge of God. Jadi very Calvinian ya di dalam hal ini ya. By the way, saya ini orang-orang Lutheran khusus saya ini ya, Pak, teolog-teolog yang membicarakan tentang musik di dalam post reformasi itu. Ada banyak pikiran yang dekat dengan pikiran Calvin ya, selain juga dengan pikiran Luther gitu. Perhaps ini ya nggak harus dipengaruhi secara langsung, tapi di dalam kepentingan ini ya penekanan di dalam spirituality, pietism, pietas dan sebagainya. Dan Calvin kan juga sangat menekankan itu. Nah ini kita melihat another irisan gitu dengan tradisi reform gitu ya, knowledge of God ya, highest truth itu adalah knowledge of God, pengenalan akan Allah. Lalu apa itu highest virtue, kebajikan yang tertinggi? Ya kalau menurut Pretorius itu adalah memuji Allah. Dekat ya, saya mirip dengan Westminster juga ya. To glorify God itu highest virtue kalau menurut Pretorius. Nah kita kan hari ini membicarakan tentang nyanyian pujian. Nyanyian pujian itu bicara tentang pujian. Maka di sini ya di dalam pengertian Pretorius ini termasuk highest virtue. Sudah di dalam pengertian teologi yang benar, sound teologi itu a truth nggak pernah terpisah dengan virtue. Ya. Virtue juga tentu saja nggak pernah terpisah dengan truth. Truth nggak bisa dipisahkan dari virtue. Kebajikan dan kebenaran itu satu paket. Ya. Kalau kita hanya one-sided di dalam hal ini ya, kita menciptakan teologi yang berbahaya sebetulnya. Jadi orang yang cuma ada good sermon, tapi dia nggak ada good music ya, itu dia menciptakan liturgi yang sebetulnya itu melenceng ya di dalam hal ini. At least menurut ini ya pandangan Pretorius yang kita percaya ini adalah pandangan yang biblical. So dengan kata lain, waktu kita membicarakan the end of man, ini tujuan hidup manusia gitu adalah to know God and to praise Him, mengenal Allah ya seperti Calvin bilang juga di dalam Genevan Catechism, dan to praise Him seperti dikatakan juga again oleh Calvin. Dan juga di Westminster. Jadi ini banyak sekali irisannya gitu ya. To know God and to praise Him. Dan menurut Pretorius ya, dua hal ini ada di dalam good biblical sound church liturgy. Sekali lagi ya saya. Jadi worship kita ini adalah cicipan cicipan dari kekekalan ya memang ya. Ini kan the end of man. Memang istilah the end itu kita bisa bicara the end as the end, the finish gitu ya, the goal maksudnya, the purpose ya, tujuan. Tapi juga bisa bicara tentang akhir kan saya, akhir in the sense of tadi tujuan gitu ya. Kalau di dalam bahasa bahasa lain pakai istilah telos misalnya ya, tujuan end di dalam pengertian akhir gitu. Tapi ini kita cicipi di sini dan sekarang, yaitu apa saya? Mengenal Tuhan dan juga memuji Dia. Ya. Again. Liturgi yang baik itu mestinya menghadirkan ini, nggak cukup hanya dengan memberikan makanan kepada jemaat yang membawa mereka kepada knowledge of God, tapi nggak menggerakkan kita untuk praising God. Saya sering berkata kepada, bukan sering lah, sering agak relatif lah ya, oke lah, pernah lah katakanlah ya,
berkata kepada mahasiswa teologi saya waktu masuk seminari, mulai bikin paper dan sebagainya, urusannya dengan ya dunia akademik dan sebagainya ya. Hati-hati saya dengan nggak ada moment of contemplation, momen untuk mengagumi keindahan firman Tuhan, tapi terus jadi dikejar tayang gitu ya, kejar tayang paper, kejar tayang ujian lah. Kita hamba Tuhan juga bisa kejar tayang khotbah by the way gitu ya, semuanya serba kejar tayang gitu. Tapi itu bukan kekristenan saya. Kekristenan itu ada momen untuk mengagumi the beauty of the Lord. Ada momen untuk mengagumi the glory of God. Dan ini saya khususnya kita ini tempat bicara di dalam pujian ya. Di dalam nyanyian pujian. Pretorius itu seorang Lutheran, dia seorang Lutheran dan kita bisa belajar di tradisi reformatoris ini ya, both Lutheran and Calvinis, maksudnya Reform dan Lutheran. Luther sendiri juga ada menulis tentang musik, ya. Ini apa Luther itu ya kalimat-kalimatnya sering kali memang bombastis ya. Mungkin salah satu kalimat bombastis ya, next to the word of God. Music itu is the highest gift yang Tuhan itu berikan kepada manusia. Next to the word of God. Setelah Alkitab, setelah firman Tuhan ya menurut Luther ya, ini yang paling tinggi yang diberikan Tuhan kepada manusia itu adalah musik ya. Saudara nggak mendengar dengan salah, menurut Luther itu adalah musik ya. Tapi yang penting menurut kita mungkin bukan ini setuju atau nggak setuju, ngawur kayaknya orang ngomong seperti ini gitu ya. Mana bisa bukannya gereja gitu ya. Bukannya saudara seiman gitu misalnya. Bukannya ini dan itu dan apa gitu. Ya mungkin yang lebih penting untuk kita adalah bukan masalah setuju atau nggak setuju dengan statement ini kali ya, tapi mengapa Luther mengatakan demikian? Mengapa Luther mengatakan demikian? Nah ini saya di dalam pikiran Luther ya itu gospel, evangelium itu kan good news ya, itu kan joyful news. Jadi ini tentang joy. Ya memang saya di dalam pikiran Luther agak ada reduksinya ya waktu dia membicarakan musik. Musik itu adalah seni sukacita gitu. Musik itu brings joy dan karena itu dekat sekali saya dengan gospel gitu ya. Gospel itu membawa sukacita, musik membawa sukacita. As simple as that. Waktu kita mendengar musik, kita ada sukacita, dan itu seperti membawa kepada sukacita Injil. Nah, kita memang di dalam ini ya, saya ini tradisi, mungkin khususnya tradisi Reform, kita kan lebih skeptical gitu ya. By the way, saya menarik ini baik Luther, Zwingli, Calvin, itu kan sama-sama dipengaruhi Agustinus kan ya. Agustinus pandangan tentang musik kan rather ambivalen gitu. Dia melihat ada negatifnya, ada positifnya gitu. Nah, kalau kita bikin pemetaan Agustinian ya, yang paling afirmatif, yang paling merayakan itu Luther gitu. Jadi dia itu embracing, inheriting, mewarisi the good side of musik seperti yang diajarkan oleh Agustinus ya. Lalu Zwingli itu inherit sisi negatif ya gitu ya. Sangat-sangat skeptical terhadap musik. Nah, itu juga ada dalam pikiran Agustinus. Calvin somehow mungkin yang di tengah gitu. Jadi bilang ada benefitsnya, tapi kita juga mesti tahu bahayanya gitu ya. Jadi kita mesti ada critical terhadap musik. Maksudnya begini saya, tentu saja dari perspektif mungkin Calvinian ya, orang akan mengatakan sebentar, musik brings joy. Nanti dulu, what kind of joy gitu misalnya, carnal joy jangan-jangan ya. Kalau carnal joy ya itu bukan gospel dan sebagainya, ini tipikal pembacaan Reform mungkin seperti ini. Tapi kalau sudah membaca dari perspektif Luther, Luther akan mengatakan ini, kita melihat ini ya ini adalah anugerah Tuhan, ini adalah gift of God, donum Dei, ya kita merayakannya. Musik itu diberikan dalam kehidupan manusia supaya manusia bisa bersukacita. Ya. Karena orang yang nggak mengenal Injil itu nggak tahu apa artinya sukacita. Nah ini bukan kebetulan ya, ada pimpinan Tuhan hari ini kita pas membahas ini di dalam minggu Letare. Letare ini kan minggu sukacita gitu ya. Ya kita masih di dalam masa Lent, betul saya Lent, tapi ini minggu sukacita, ini minggu keempat ya. Sukacita kenapa sih? Karena Yesus itu seperti biji yang sudah mati ya. Dan tadi seperti fotum kita mendengar pembacaan Alkitab yang mati itu ya, terus kemudian baru setelah mati terus kemudian baru bisa itu berbuah gitu ya. Fruitful karena mati ada kematian itu ya. Maka ada buah yang keluar gitu. Dan ini kita bersukacita untuk hal ini. Nah, ini adalah berita Injil ya, seperti yang tadi kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-66 ayat 10. Jadi again, Luther akan sangat menekankan dimensi sukacita dari musik ini ya. Musik bukan cuma sekedar salah satu daripada seni gitu, tapi bagaimana melihat musik ini di dalam perspektif Injil sukacita yang dari Tuhan.
Tapi musik ya, to be fair, menurut Luther juga bukan hanya tentang sukacita saja gitu. Dia mengatakan musik ini next to the word of God. Kalau saudara baca di dalam tulisannya ini apa ini tentang pujian tentang musik ya, itu ada di dalam tulisannya, di dalam konteksnya itu kita bisa membaca kalimat dekat ya dengan itu apa. Dan dia mengatakan seperti ini saya, musik ya, saya kutip ya. Musik itu adalah is a mistress and governess of those human emotions. Musik itu adalah apa ya, nyonya ya. Dia adalah yang memerintah dari emosi-emosi manusia itu gitu. Luther bahkan mengatakan ini adalah the most effective means. Ini adalah alat, sarana, ya instrumen yang paling efektif yang bisa ditemukan oleh manusia untuk apa ya? Saya kutip lagi ya, to comfort the sad, to terrify the happy. Menarik ya, bukan cuma to comfort the sad, tapi juga to terrify the happy. Orang happy mesti di terrified. Ntar kita jelasin ya apa ya maksudnya. Sudah happy kok malah di terrified, atau iri atau yang terrified atau bagaimana ya? To encourage the despairing, to humble the proud, to calm the passionate, or to appease those full of hate. End quote. Jadi saya di dalam konsep Luther ya, bukan cuma orang sedih, bukan cuma orang yang di bawah yang mesti dihibur ke atas gitu ya, di comfort, tapi juga orang yang happy, meaning ini bicara carnal happiness sebetulnya gitu. Jadi bukan nggak ada tempat saya, ini bukan nggak ada pembedaan ya di dalam pikiran Luther tentang holy joy dengan carnal happiness. Sekedar girang-girang menurut dunia gitu. Menurut Luther itu perlu di-terrified ya. Through music menurut Luther. Jadi musik itu ibaratnya begini, saya mungkin pakai istilah yang lebih common ya untuk kita. Orang kadang-kadang tuh excited deh, euforia gitu ya. Bisa ngawang-ngawang di atas ya. Seperti kayak balon yang melayang, mesti ditarik ke bawah ya, supaya rada membumi gitu. Karena excitement ini menjadikan dia jadi nggak realistis gitu. Euforia, saudara tahu ya. Ada kekristenan yang model euforia, seperti kayak seneng ya. Itu mesti di-terrified ya. Di-terrified kalau menurut Luther, through music. Jadi dengan kata lain, ini musik ini memoderasi ya. Nah, kenapa next to the word of God? Kita bisa mengatakan karena musik ini bisa dipakai oleh Roh Kudus ya untuk mengontrol, untuk moderate emosi kita yang seringkali karnal gitu. Emosi karnal by the way, nggak harus selalu yang di bawah, yang di atas juga bisa karnal. Happy tadi ya, itu bisa karnal gitu. Orang tuh excited ya, itu bisa karnal gitu. Orang yang despair, putus asa, ya itu karnal, ya itu. Tapi orang yang too passionate juga bisa karnal. Sudah jangan pikir depresi itu karnal, itu salah. Yang benar itu adalah mesti passionate, full of passion. What kind of passion dulu, passion yang mana maksudnya gitu. Orang passionate bisa saja ini ternyata karnal passion gitu. Ini menggebu-gebu, tapi menggebu-gebunya secara kedagingan. Jadi menurut Luther di dalam hal ini ya musik itu bisa dipakai oleh Tuhan ya di dalam konteks yang disebut next to the word of God, karena seperti the word of God ya, the word of God yang juga bisa mengontrol dan juga moderate kita punya carnal emotions, demikian juga musik itu bisa dipakai Tuhan demikian. Jadi kalau kita baca di dalam konteks tulisannya Luther dia mengerti ini next to the word of God, agaknya di dalam kaitan ini ya, to govern those carnal human emotions. Waktu kita memuji Tuhan, ya, waktu kita menyembah, waktu kita beribadah, ya, bahkan seluruh kehidupan kita itu nggak bisa cuma aspek apa ini ya, kognitif ya, knowledge of God tanda kutip gitu. Well, knowledge of God pun juga nggak mungkin tanpa religious affections kan ya, nggak mungkin gitu. Jadi kita kalau di dalam kehidupan nggak ada aspek estetik ini ya. Nggak ada aspek kekaguman, ya, nggak ada aspek virtue, nggak ada aspek praising, nggak ada aspek wonder, awe, dan sebagainya. Ya, ini masalah ya di dalam kehidupan kita gitu. Masalah untuk orang-orang yang masuk ke sekolah teologi ya, sampai ada buku ditulis ya, How to Stay Christian in a Seminary gitu. Well, di dalam bukunya sih ngomongin ini kayaknya ya, pentingnya pelayanan untuk orang-orang yang dekat keluarga dan sebagainya gitu. Tapi saya percaya salah satunya ya, How to Stay Christian di dalam hal ini adalah ya ini sih, ada tempat ya, ada tempat untuk afeksi, ada tempat untuk emosi, ada tempat untuk religious affections. Otherwise ya, ini kita masuk pada model kekristenan yang
kering, ya, ortodoks mungkin saja ortodoks, but cold ortodoksi, ya. Cold and judgmental ortodoksi. Kenapa, Zoe? Karena emosinya itu nggak terlibat gitu. Stoik ya, atau remains carnal dan sebagainya. Maka musik ini penting sekali ya menurut Luther. Dihadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita, diberikan Tuhan sebagai satu karunia yang sangat besar gitu. Luther mengatakan next to the word of God. Kita jangan nggak tahu benefitsnya, kita jangan nggak tahu manfaatnya, baik waktu kita di dalam konteks ibadah seperti sekarang maupun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa belajar juga daripada tulisan ini ya, seorang Jeremy Begbie, ini teolog kontemporer. Ini adalah seorang teolog tapi juga seorang musician, dan dia juga menulis theology of bukan theology of music. Kalau theology of music pengertiannya mungkin bisa agak berbeda ya. Perhaps istilahnya sampai mungkin musical theology gitu kali ya. Musical theology. Jadi bagaimana teologi itu bisa mendapatkan insight juga dari musik ya. Mengapa nggak cukup insight dari firman Tuhan saja, dari kitab suci? Kan sola scriptura loh ya jelas ya sola scriptura. Tapi pembacaan kita tentang scripture itu kadang-kadang ada blind spotnya, dan Tuhan bisa mengingatkan kita melalui musik ya. Khususnya apa ya? Khususnya musik yang menimba dari estetika kitab suci gitu. Jadi sebenarnya kita tetap belajar dari kitab suci kok. Bukan menjadikan musik itu setara dengan kitab suci, bukan itu ya. Ada banyak hal ya, kita waktu melakukan refleksi tentang musik itu ya, apa yang terjadi dalam musik, dan terus kemudian itu bisa memperkaya kehidupan kita gitu. Dimensi estetik yang ada dalam musik secara khusus ini bisa memperkaya pengikutan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya mengutip beberapa ya, sebetulnya ini banyak sekali tapi kita mengutip beberapa saja gitu ya. Ya ini mungkin pilihan subjektif, maksudnya kalau saudara mau ya saudara silakan baca sendiri ya bukunya itu. Dia tulis beberapa buku itu. Yang pertama kaitan antara musik and the art of patience. Musik dengan seni kesabaran. Saya langsung kutip saja ini kalimatnya seperti ini ya. Because music takes or demands our time and depends on carefully timed relations between notes, it cannot be rushed. It cannot be rushed. It schools us in the art of patience. Certainly, we can play or sing a piece of music faster. Certainly, pasti bisa. But we can do this only to a very limited degree before the piece becomes incoherent. Benar kan ya, Musik itu menolong kita untuk ini school of patience. Karena waktu saudara menyanyi ya, waktu saudara mendengarkan bahkan ya, itu nggak bisa dirush, saudara. Kan konyol ya kalau saudara misalnya ya, let's say lagu hari ini gitu misalnya ya. Tadi kan kita menyanyikan lagu apa saja, cuma contoh ya, by the way ini gitu. Misalnya katakanlah ya, lagu Memandang Salib Rajaku, Memandang Salib yang Agung, ya. Terus kemudian saudara menyanyi Memandang salib agung raja mulia di sana. Saya memecahkan rekor. Saya juara. Gak ada orang yang nyanyi secepat saya gitu ya. I win in the competition of singing the fastest gitu. Kan konyol konyol ini gitu. Musik itu bukan itu gitu. Bukan saudara nyanyi secepat-cepatnya terus kemudian saudara rasa wah inilah adalah cara presentasi yang lebih baik. Inilah efektivitas. Bukan efektivitas, mendingan gak usah nyanyi kali sekalian gitu kalau saudara dengar musik juga Beethoven 5 gitu ya, terus saudara pencet fast forward gitu ya. Selesai dalam 1 menit gitu ya. Ini rekor sekali. Saya memecahkan rekor. Rekor apa? Saya mendengarkan first movement hanya di dalam 1-2 menit. Gak ada orang seperti saya. Konyol kan itu wong gendeng namanya. Orang gila mendengarkan musik seperti itu. Gak ada orang beli musik terus kemudian dia tekan fast forward supaya apa? Supaya efektivitas. Ini namanya saya sedang redeeming the time because waktu ini adalah jahat gitu misalnya. Ya sudah nggak usah denger lah sekalian, nggak usah nyanyi sekalian gitu. Tapi kalau kita sudah menyanyi musik, then better kita ini di sculpt ya, di sculpt oleh patience ini gitu. Menjadi seperti Kristus melalui apa melalui sabar
listen to music melalui sabar menyanyikan musik. Saya tentu bukan berarti jangan ini ya, nyanyi selama-lamanya ntar bisa jadi cicipan neraka gitu. Itu persoalan lain lagi gitu. Kita nggak mengajar itu. Tapi yang pasti saudara nggak bisa rush itu. Musik itu sangat ada kaitannya dengan time, dan time itu saudara nggak bisa bikin terus kemudian apa itu dikondens demikian rupa ya. Jadi terus kemudian yang 7 menit saudara selesaiin dalam 30 detik dan saudara bilang inilah kristalisasinya. Waktu saya menyanyikan secepat-cepatnya, itu bukan kristalisasi, itu penghancuran musik namanya gitu. Di dalam kehidupan ini, ada banyak hal yang saudara nggak bisa kondens kayak begitu. Saya dulu waktu kecil, saya suka ini ya, saya suka main itu di Jawa Timur ada namanya roti warm ball ya, warm ball namanya, roti warm ball ya, itu gedenya segini kira-kira gitu. Lalu saya beli ya, saya kepinget ini kayak roti ini kok kayaknya banyak bolong ya, ini keropos dalamnya. Lalu saya tekan, akhirnya jadi cuma secuil segini, Ternyata roti warm ball yang gede segitu ya, kalau ditekan itu cuma jadi segini. Lalu terus kemudian ya jadi kayak semacam pil ya, makan selesai gitu. Is that the way untuk menikmati roti warm ball atau apa? Atau saya yang gila atau bagaimana ya gitu? Ini pengalaman masa kecil. Gak cocok lah kalau lu mau kayak begitu terus inilah namanya kondensasi warm ball gitu misalnya ya. Karena yang kropos-kropos itu mesti dijadikan satu semua, ini namanya kristalisasi, karena kita orang reform suka mengkristalisasi gitu ya misalnya. Mendingan nggak usah makan gitu, karena cara menikmatinya bukan itu, cara menyaksikannya juga bukan itu. It cannot be rushed. Nggak ada gunanya di sini saudara cepet-cepetin seperti itu ya. Nggak ada yang beautiful dengan saudara cepet-cepetnya seperti itu. That's not the way music itu appreciated di dalam kehidupan kita. So, di dalam hal ini Becky mau bilang apa? Ini loh, musik ini bisa mengajarkan kepada kita school of patience. Ya. Kalau saudara orang yang nggak sabar, ya dengarkanlah musik. Ya, dengarkanlah musik. Saudara menyanyilah gitu. Karena menyanyi itu saudara nggak bisa cepet-cepetin gitu, nggak bisa. Saudara mesti invest di dalam proses itu. Maka ya. Seperti dikatakan di sini, koherensi, ya, carefully time relations between notes, ya, itu sudah bisa mengertinya dengan benar. Tapi kalau di fast forward ya hilang semua lah, itu jadi kakar-karuan musiknya gitu. Jadi nggak menarik. Untuk apa juga kita mendengarkan musik seperti itu? Yang kedua, Becky juga menginspire kita ya dengan mengaitkan. Ini mirip sebetulnya dengan yang pertama ya. Kaitannya music and sacrifice. Ya. Musik dan pengorbanan against apa wash over function, wash over tahu ya, wash over sudah tahu, musik seperti kayak air gitu ya, pokoknya sekedar apa menyiram kita, terus kita seperti kayak keranjang, terus kemudian lewat begitu saja, tapi kita jadi bersih gitu, wash over function of music ya. Banyak orang mendengarkan musik ya sebagai background musik dan sebagainya gitu ya, sekaligus lah mendengarkan gitu. Kutipannya ini bukan asli daripada Begbie, tapi Begbie mengutip James Macmillan ya. James Macmillan bilang kalimat seperti ini. Music itu needs us to sacrifice something of ourselves to meet it. We have to sacrifice something of ourselves untuk menjumpainya, and it's very difficult sometimes to do that, especially in the whole culture we're in. Sacrifice and self-sacrifice. Certainly sacrificing your time is not valued anymore. Buang-buang waktu gitu ya, buang-buang waktu. Ini ada kemiripan sesuai dengan apa yang kita bahas di minggu lalu ya tentang apa ini Lectio Divina ya, waktu kita bicara tentang Lectio Sacra, Lectio Biblica dan sebagainya. Ya, kita mesti invest waktu juga. Contemplatio itu kan lambat ya, saudara nggak bisa pakai metode scan. Saya nggak mau mengulangi lagi ya, sudah kita bahas kan bagian ini. Ini sama gitu, sacrificing our time ya, alangkah sulitnya ya. Zaman kita ini zaman produktif, efektif ya, efisien dan sebagainya. Kalau bisa 1 menit, kenapa mesti 15 menit? Begitu kan ya. Kalau bisa cepat, kenapa mesti lambat gitu? Kalau bisa langsung dapat banyak, kenapa mesti dapat sedikit? Ya inilah zaman kita, saya nggak di-value sama sekali. Sacrificing our time. Ya. Orang dengar musik, ya. Ini pengangguran atau bagaimana ya? Kok sempet-sempet ya dia dengar musik itu ya? Apa dia nggak ada kerjaan atau gimana ya?
nggak bisa kerjain sesuatu yang lebih produktif kah gitu misalnya. Kenapa sih dia duduk di sofa, merenung, denger musik, dan sebagainya. Ini apa sih ini? Jangan-jangan lagi depresi gitu misalnya. Kita sangat ini ya, menghina gitu orang-orang yang sacrifice their time untuk sesuatu yang nggak cepat ya. Tapi musik itu menolong kita menurut ini ya, James McMillan. Di dalam hidup itu kita perlu invest waktu untuk sesuatu yang ya tanda kutip ya, nggak harus selalu useful itu ya. Useful saya pakai di dalam tanda kutip. Dalam pengertian apa sih? Nggak everything itu mesti diinstrumentalisasi sih. Ada bagian di dalam kehidupan kita yang nggak useful, perhaps nggak useful menurut ukuran dunia ini ya. Tapi bukan nggak meaningful sih. Sudah mengerti maksudnya? Saya sengaja pakai istilah bukan pakai istilah meaningful ya. Bahwa waktu kita harus selalu meaningful itu tentu gitu. Tapi waktu nggak harus selalu useful in the sense of pragmatic way. Nggak harus ya. Apalagi useful di dalam pengertian produktif. Ini kalau kamu terus dengerin musik ini terus hasilnya apa sih? Hasilnya apa? Hasilnya apa gitu ya? Keluarannya apa gitu? Semua harus useful, semua harus ada outcome-nya ya. Kenapa ya nggak ada sesuatu yang bisa dinikmati ke dalam? Ini kan katanya kita percaya theology of grace, katanya kita percaya gift of God. Kenapa kita sendiri gelisah ya? Waktu kita menerima pemberian Tuhan, menerima saja. Gitu. Oh jadi nggak bisa dong, saya nggak bisa menerima saja. Saya perasaan bersalah kalau hanya menerima. Saya harus menerima dan langsung setelah itu mesti apa efeknya? Saya memberi apa kepada dunia? Gitu. Hati-hati ya, saya. Kalimatnya sih kedengaran secara sepintas seperti betul. Jangan-jangan saudara pelagian. Gitu. Kekristenan itu tentang apa yang Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Bukan apa yang saudara dan saya lakukan untuk Tuhan. Tuhan nggak perlu itu sebetulnya. Gitu. Sekali lagi ya, saya, apalagi dalam teologi reform kan kita bicara tentang gift of God. Life itself is a gift ya. Tapi kenapa ya kita gelisah ya? Nggak bisa terima ya. Kita sukanya lebih menolong Tuhan, memberi Tuhan dan sebagainya, melayani Tuhan. Saya pakai istilah-istilah ini dengan tone yang agak sarkastik ya, supaya sudah mengerti konteksnya di mana. Nggak salah kalimat itu ya, tapi jangan lupa menerima dari Tuhan, menerima dengan rendah hati pemberian Tuhan dan menikmati, enjoying God, enjoying the gift of God. Ya, musik itu menolong kita, menolong kita perhaps untuk less produktif ya. Bahwa hidup ini bukan tentang produktivitas ya, bukan gitu. Apalagi waktu saudara mendengarkan musik, waktu saudara menyanyi ya. Saudara menyanyi kan, ya saudara boleh menyanyi sendiri kan di bawah shower, boleh kan ya. Saudara nggak harus setiap kali kita menyanyi, saya nggak mau menyanyi kalau nggak ada audience. Buat saya rada gak useful gitu misalnya. Jadi kalau saya menyanyi, saya paling sedikit harus kumpulkan beberapa audience. Kenapa? Supaya saya bisa menjadi berkat gitu misalnya. Buat saudara nyanyi nggak harus lah. Saudara nyanyi di bawah shower nggak apa-apa kok gitu. Nyanyi saja gitu. Yang dapat berkat siapa? Ya saudara lah yang dapat berkat gitu. Saudara yang sedang dilayani. Gak apa-apa kan? The beauty of sacrificing your time untuk apa sih? Untuk bisa lebih menikmati Tuhan dan berkatnya through music ya. Di tengah-tengah kehidupan kita yang menyembah produktivitas ini ya, yang sedang high productivity gitu ya, yang sedang high kepada productivity. Ini musik bisa menjadi alat yang baik yang bisa dipakai oleh Tuhan gitu. Termasuk waktu saudara memuji Tuhan ya, di gereja. Yang ketiga ini yang terakhir dari Bagby, kaitan tentang music and the beauty of finitude and transience. Nah ini biasanya dalam teologi kan memang kita bicara kekekalan gitu ya, kelanggengan, ya, everlasting, selama-lamanya. Tapi menurut Bagby, musik itu justru mengajarkan kepada kita ada keindahannya, keterbatasan itu ada keindahannya. Transience bahkan ya, transience ini ya, ini ada keindahannya. Transience ini apa terjemahannya ya? Kesementaraan kali ya, kesementaraan gitu. Kesementaraan itu depends on ya, kesementaraan yang depends on kutipan ya, the coming into being and dying of tones. The coming into being and dying of tones itu adalah essential aspect of music. Saya ambil contoh sederhana ya, kalau tadi saudara menyanyi gitu misalnya, ini kan do. Ini misalnya do, mi, fa, re, do, mi, sol, la, sol, gini kan ya. Ini kan ada note yang coming into being, do, mi ya. Tapi begitu mi masuk, do ini dying kan dia, betul kan?
Saudara kalau mau terus eksis itu ya, eksis terus ya, do, ya mi-nya nggak masuk-masuk lah, saudara. Ini nggak jadi musik kayak begini. Do, waktu mi masuk katakanlah yang lain, mi, terus fa, semuanya bunyi semua gitu. Indeed ada komposer melakukan seperti ini, saudara. Ligeti namanya, saudara sudah bisa mendengarkan musiknya. Itu precisely dipakai teknik ini gitu. Bagi saya ini brilliant, saya nggak tahu lah filosofinya apa, tapi bagi saya pribadi, dengan menghadirkan teknik komposisi, Flächen teknik itu ya, ini Flächen namanya di dalam bahasa Jerman. Ya ini precisely, the absurdity of kekekalan nada. Gitu. The absurdity of kekekalan nada di dalam musik. Karena begitu masuk satu, harus ditahan terus gitu. Nanti yang lain masuk, ditahan terus sampai selesai gitu. Akhirnya nggak karu-karuan musiknya gitu, semuanya bunyi. Gitu. Coba saudara main angklung kayak begitu ya. Saudara cuma do, tapi sudah nggak berhenti. Yang lain juga gitu semua. Akhirnya kita ini musiknya apa sih? Melodi ini apa sebetulnya? Karena nggak ada yang mau transient, nggak ada yang mau ke belakang. What can we learn dari musik ini ya? Ya ini sekali lagi ya, the beauty of finitude. Saudara nggak harus selalu di depan terus. Saudara nggak harus. Saudara nggak harus selalu menonjol terus ya. Itu orang narsisistik ya. Saudara ada waktunya saudara dilupakan, nggak apa-apa. Tuhan tidak melupakan saudara. Itu Injil, saudara. Tapi kalau saudara ketakutan gitu ya, saudara dilupakan orang ya, saudara merasa nggak eksis lagi kalau nggak menduduki posisi center. Dan ya belajar dari musik, dengarkanlah musik. Saudara. Musik mengajarkan kita the beauty of transience and our finitude ya. Kita yang justru musik ini indah. Kenapa saudara? Karena do ini cuma masuk sebagian saja, do, mi, fa, re, do, ya. Tapi waktu saudara dengar keseluruhan gitu ya, do-nya nggak benar-benar hilang kan ya, nggak benar-benar hilang. Maksudnya the beauty of this melody, semuanya, termasuk do yang sudah tanda kutip lenyap itu tadi, betul kan ya? Saudara nggak bisa bilang waktunya do, di, da, de, da, di, da, da, da. Terus saudara bilang, saya nggak tahu tuh apa do, saya sudah lupa do. Saudara menikmati keindahan melodinya itu termasuk dengan adanya remembrance ya, memory of do yang sudah lewat, yang sudah cease katakan lain. And yet still itu bagian daripada keindahan seluruh melodi. Justru lebih indah waktu dia itu gugur, ya. Waktu dia itu gugur. Nah, saya nggak mau overinterpret ya, saya mungkin ada certain kebetulan juga ya hari ini kan ini ya. Kalau benih itu tidak gugur ya. Nggak ada yang fruitful yang keluar. Ini konsep sangat indah, konsep firman Tuhan ini. Orang maunya utuh, nggak mau dipecah-pecah. Orang nggak mau mati, ya. Orang nggak mau berkorban. Ya. Orang nggak mau invest waktu untuk something yang nggak useful itu tadi. Ya. Akhirnya nggak ada fruit, ya. Nggak ada fruit. Musik ini menolong kita untuk menghargai keindahan ini, keindahan transience of note and transience of you and me. Kesementaraannya kita, orang nggak harus ingat saudara sampai selama-lamanya gitu ya. Ingat si Billy Kristanto ini ya, jangan lupa mesti diperhatikan, dijaga. Kalau perlu kita bikin patung gitu misalnya, supaya orang ingat kita dan ada museum Billy Kristanto atau apa biasanya. Ini orang berhala atau apa sih, saudara? Ini percaya ada kebangkitan setelah kematian atau apa sih sebenarnya gitu? Atau kita nggak percaya sebetulnya? Lalu kalau kita percaya aplikasinya apa gitu? Orang yang sibuk meninggalkan monumen-monumen, yaitu Firaun di Mesir itu, yang nggak percaya itu. Aneh ya, karena dia ketakutan gitu. Kalau dia dilupakan bagaimana mesti monumen yang gede-gede lah, ada apa, ada ikon ini dan itu dan sebagainya. Kenapa? Karena dia ketakutan dengan transience. Tapi kekristenan menebus kita daripada penjara ini, benar nggak sudah ditebus daripada ketakutan ini? Atau kita harus selalu eksis paling sedikit di medsos misalnya ya, eksis sama ya, untuk orang yang suka eksis di medsos, dengarkan musik. Sudah mendengarkan musik, musik itu menolong kita untuk mengerti the beauty of finitude and the beauty of transience. Mungkin kalau boleh tambahin satu lagi ya, ini saya nggak ambil dari Beckby, tapi di dalam perenungan mungkin juga ada di Beckby, saya nggak tahu ya karena belum baca semuanya gitu. Musik juga bisa menolong kita dari ini ya, dari apa ini ya, dari klise gitu. Nah ini menarik waktu saudara beli, let's say beli apa ya, sekarang nggak beli CD ya dulu piringan hitam CD, sekarang beli track gitu ya. Waktu saudara beli track musik gitu ya, track musik ngapain pegangannya kayak gini, atau track bentuknya gimana? Saudara beli track musik ya, saudara nggak mendengarkan sekali terus kemudian saudara buang gitu kan, dan saudara nggak mendengarkan terus, oke, saya sudah tahu.
Saya sudah tahu ini musik. Oke, sudah selesai, Pak. Sudah selesai mendengarkan. Saudara nggak beli musik kayak begitu kan ya. Saudara beli untuk saudara dengarkan ulang-ulang kan ya. Padahal waktu saudara dengar ulang-ulang, itu the same music kok. Ya, kenapa ya saya bisa tetap ada surprise dan saudara bisa tetap menikmati meskipun ini ulangan gitu misalnya, ya. Ada apa dengan musik? Nah ini ya saya. Kita di dalam kehidupan yang nggak tahan kalau kita dengar kalimat yang kita sudah pernah dengar gitu. Yang nggak tahan kalau kita mainan dengan mainan yang kita sudah pernah main gitu ya. Yang nggak tahan kalau kita baca buku dan buku yang kita sudah pernah baca. Alkitab salah satu ya. Itu buku Matius 5 dari dulu gitu terus gitu ya. Saya mulai bosen terus tentang baca itu gitu ya. Kenapa saya mesti baca lagi dan baca lagi? Karena ini saya sudah tahu sebetulnya isinya seperti ini dan nggak pernah berubah. Isinya dari dulu seperti ini gitu. Musik itu menolong kita, menyelamatkan kita dari tyranny of cliche. Tyranny of cliche. Klise yang ulang-ulang yang kita nggak bisa gali lagi. Ada sesuatu di dalam musik itu entah bagaimana ya. Ya ini berkat Tuhan, ini gift of God yang bisa membuat saudara itu untuk dengar itu ulang-ulang. Saya pernah, ini ya saya share bagian ini mungkin tuh saudara yang pernah dengar ini ulangan. Orang pergi ke museum ada dua macam, sudah pergi ke museum itu ada dua macam. Ada yang pergi ke museum cuma sekali, itu sebenarnya saya sudah tahu isinya museum itu. Itu orang yang nggak tahu ngerti art, Orang yang ngerti art ya, dia bisa bolak-balik ke museum yang sama. Gitu. Dan orang yang nggak ngerti, bingung, ngapain ya lu datang lagi ke situ? Setiap kali ke kota ini, lu ke situ lagi. Nggak bosen apa gitu? Kan dia paintingnya tetap itu kan, nggak ada exhibition, nggak ada apa, lu lihat itu lagi, dan lagi. Bukannya kemarin sudah gitu, bukannya minggu lalu sudah, bukannya tahun lalu juga sudah. Lu balik lagi, lihat lagi. Saya sudah tahu itu. Orang yang bilang sudah tahu itu saya nggak ngerti seni gitu. Di dalam seni itu ada exploring, let's say almost unending, almost ya, karena bukan Tuhan maksudnya. Tapi saudara bisa mengagumi lagi dan lagi, ya. Ada perspektif baru, ya, entah bagaimana gitu. Ada fresh encounter ya. Lagu ini semua lagu lama kan, saudara juga sudah pernah menyanyikannya semua, I assume ya. Bukan lagu yang baru kan ini. Bukan lagu yang baru dikompos minggu terakhir, tidak. Ini lagu-lagu yang saudara sudah tahu kok semuanya gitu. Tapi waktu saudara menyanyikannya, saudara bisa ada kenikmatan kan tetap gitu. Kalau kita menyanyikan dengan benar, saudara nggak pikir, kok lagu ini lagi? Ya, saya sudah tahu kok lagu ini lagi gitu maksudnya. Ketebak banget ya. Do, di, da, da. Habis ini pasti mi sol la sol. Nah kan, saya bilang apa? Mi sol la sol kan, sudah benar kan? Nggak ada perubahan memang dari dulu gitu terus lagunya. Itu respons yang aneh sekali, respon yang sangat aneh. Saudara nggak ngerti musik, saudara nggak ngerti seni gitu. Tapi kalau kita encounter-nya benar, ya, saudara bisa dibuat kagum lagi dan lagi. Again, dunia kita itu ini ya postmodern tirani. Saudara harus original, saudara autentiknya demikian rupa. Sampai saudara harus autentik dibanding your previous past. Nggak usah ngomong autentik terhadap orang lain, itu sudah pasti. Tapi saudara harus autentik terhadap your past you gitu misalnya. Nah, kalau saudara ngomong lagi, lu nggak autentik ngomongnya karena ini 2 minggu lalu lu sudah ngomong gitu. Ini lu ngomong lagi, nggak autentik. Autentiknya itu maksudnya apa? Setiap kali harus ngomong yang baru gitu ya, harus ngomong yang baru. And lihatlah kehidupan kita ya, yang kita bahkan mengatakan kita perlu diajar berulang-ulang, tapi kita nggak mau diulang-ulang. Kita nggak mau mendengar kalimat yang ulang-ulang, tapi kita sendiri juga nggak taat. Kita sendiri juga, ya ketaatan kita seperti inilah sebetulnya perlu ulang-ulang, tapi kita nggak mau ulang-ulang. Kita maunya selalu baru. Lalu baru untuk apa? Mau dengar khotbah selalu harus ada insight yang baru. Tapi terus kemudian kita sendiri menjalankan berapa persen di dalam kehidupan kita. Tapi kita always yearns, longs for new insights gitu misalnya ya. Sekali lagi musik ini menolong kita ya di tengah dunia yang dipenuhi dengan tirani ini ya, tirani. Penjajahan ini ya, oppression ini ya. Musik menolong kita untuk bisa mendengar yang sama, and yet tetap bukan klise. Seperti waktu saudara memutar lagi, musik itu saudara nggak mendengarkan sebagai sesuatu yang klise. Terakhir kita bicara tentang anti liturgine, beberapa hal gitu. Anti liturgine seperti kemarin waktu kita bicara tentang minggu lalu maksudnya scripture reading juga ada anti liturgine. Sekarang anti liturgine terhadap nyanyian pujian, terhadap kansio itu apa ya?
Ya, seperti yang kita sudah pernah singgung, banyak orang itu melihat singing, menyanyi itu sebagai a task, kewajiban, duty yang dia harus kerjakan. Jadi waktu sudah datang ibadah, ya, kita mesti nyanyi sekarang, mesti buka mulut gitu ya. Jangan lupa tetap harus ada maskernya gitu. Nyanyi ya, kalau sudah selesai lewat centang selesai gitu ya, centang selesai gitu. Susah ya, nggak ada enjoyment di sana. Sudah ngelihatnya seperti kerjaan ini chores atau apa ya? Doing household chores gitu ya. Saudara mesti cuci baju lah, mesti jemur, mesti setrika, dan saudara harus menyanyi lagu pertama, kedua, dan ketiga, dan terakhir harus nyanyi keempat sambil persembahan gitu. Nggak ada enjoyment pasti di dalam hal itu, karena kita melihatnya sebagai ya nggak beda jauh dengan chores, dengan kerjaan rumah tangga, mesti cuci baju, mesti setrika, ya, mesti nyapu dan sebagainya, dan mesti memuji Tuhan. Anti liturgi nih, menempatkan singing sebagai kewajiban. Yang kedua, our modern contemporary praiseless life, ya, ini praiseless life ini oxymoron actually ya. Life itu bukan praiseless dan praiseless bukan life ya sebenarnya. Tapi let's say pakai istilah inilah ya. Praiseless life, hidup yang nggak hidup sebenarnya. Yang nggak ada pujian, entah karena kita lebih sibuk memuji diri kita sendiri sampai nggak ada pujian kepada Tuhan ya. Tapi juga karena ini orang dewasa katanya nggak boleh terlalu banyak kagum ya, itu malu. Orang dewasa mesti ada sedikit gengsinya. Gitu. Sudah pernah baca buku? Sudah loh. Masa nggak pernah baca buku? Sudah, padahal belum. Oh, kok kita jawab, sudah pernah baca buku ini? Oh, belum loh. Oh, belum ya. Jadi belum pernah. Waduh, sakit bener ya, diulang-ulang lagi pertanyaannya. Jadi belum pernah. Masa belum pernah gitu? Buku kayak begini lu belum pernah gitu. Waduh, sakit sekali, gitu. Sudah pernah ke tempat ini? Oh, belum. Belum pernah ya, belum pernah. Sampai ada orang kalau post di Facebook ya, untuk kesekian kalinya saya berada di Paris. Maksudnya, sorry ya, ini bukan pertama kali loh, ya. Saya sudah sering loh ini. Untuk ke-17 kalinya saya mengunjungi kota ini. Maksudnya apa? Ya inilah, certain dignity, gengsi orang dewasa. Gitu. Bagaimana bisa ada praise kehidupan seperti ini? Hidup kok dipenuhi dengan gengsi seperti ini ya. Lihatlah kehidupan anak-anak kecil itu yang gampang sekali terenyuh, gampang sekali kagum ya, dan gampang sekali memberikan pujian. Mereka nggak pelit dengan pujian, nggak kayak kita orang dewasa yang pelit banget dengan kekaguman, karena kita nggak mau dibilang orang yang baru tahu. Kalaupun kita baru tahu, bagaimana kita nggak usah ngomong kalau kita baru tahu ya, seolah-olah kita sudah pernah tahu, cuma ini gentle reminder daripada orang lain gitu misalnya ya. Lebih ada dignity untuk kita orang adult. Anti liturgi ini membuat kita betul-betul nggak bisa menyanyi gitu, karena menyanyi itu harus ada amazement, wonder, praise ya, namanya juga nyanyian pujian. Tapi kalau kita dipenuhi dengan gengsi, bagaimana bisa menyanyi? Orang dewasa susah menyanyi ya, anak kecil menyanyi itu gampang sekali. Yang ketiga seperti tadi kita sudah singgung ya, ini head knowledge without praise, atau di dalam bahasanya Praetorius tadi ya, ini knowledge tapi nggak ada virtue, inquisition of truth ya, tapi nggak ada virtue, annoying ya, annoying. Kalau sudah menyaksikan kekristenan seperti ini ya, sebagai satu, penjelasan ortodoksi gitu ya, yang high logic dan sebagainya gitu ya, tapi saudara cannot even love gitu. Saudara cannot even be patient gitu. Saudara nggak ada compassion terhadap lawan bicara saudara gitu. Yaitu precisely ini yang dibilang head knowledge tapi nggak ada praise. Contra Praetorius. Saudara nggak mengenal twofold end of man ya. Musik itu menolong kita Ada yang namanya virtue. Di dalam dunia ini ada love, compassion, patience, mercy, itu semuanya ini kita dapatkan. Bukan cuma kognitif head knowledge. Ya, saudara bisa kasih argumentasi teologis, akhirnya jadi orang yang pintar debat dan sebagainya. Yang bisa membungkam argumentasi orang lain dan sebagainya. Setiap kali orang ngomong sama saudara jadi males. Karena saudara yang selalu menang, saudara nggak bisa dikalahkan orangnya gitu ya dengan your theological knowledge gitu ya. Annoying orang seperti ini ya. Lihatlah kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan itu. Bukan.
Sudah membaca dalam kitab Injil Yesus Kristus bukan itu, saya bukan. Saya kutip Calvin deh, saya Calvin dia bilang tentang singing seperti ini. If the singing be tempered to that gravity, the bobot, gravity which is fitting in the sight of God and the angels, it both lends dignity, ada dignity and grace to sacred actions, and has the greatest value in kindling our hearts to a true zeal and eagerness to pray. Jadi Calvin ini Augustinian ya, in a way dia sangat menekankan kaitan music and devotion, music and prayer itu penting sekali ya untuk Calvin gitu. Maksudnya mengikuti Agustinus. Agustinus mengatakan kalimat terkenal ya, bis orat qui cantat, mereka yang menyanyi itu berdoa double ya, bis orat berdoa double, qui cantat ya. Jadi ini seperti naik lebih tinggi lagi ya. Ini satu konsep yang dipertahankan di dalam pemikiran Calvin, ya. Kindling our hearts to a true zeal and eagerness to pray. Jadi musik itu apa sih? Ya ini membakar holy zeal ya. Karena ya seperti dikatakan Jonathan Edwards, salah satu religious affection ya ini holy zeal. Kekristenan kalau nggak ada zeal, ya nggak ada holy zeal, ya dia bukan kekristenan yang sejati. Kalau kekristenan ini devoid of love, ya nggak ada cinta, kesabaran tadi ya, belas kasihan, pengertian dan sebagainya. Itu kalau nggak ada, ya itu bukan kekristenan, itu cuma head knowledge, dan head knowledge bukan kekristenan. So di dalam hal ini kita melihat praise and doxology ini ya, ini esensial untuk kehidupan kita yang terus mencari kebenaran. Ya kita didorong untuk terus belajar, betul gitu. Kita didorong untuk terus menggali, mengerti benar itu, mengenal Tuhan. Ya. Tapi mengenal Tuhan yang benar itu nggak mungkin tanpa praise, ya. Nggak mungkin tanpa doxology, nggak mungkin tanpa keterharuan, ketersentuhan dan sebagainya. Itu. Otherwise kita ntar jadi monster ya, jadi monster. Nggak menarik jadi monster. Kontra Luther, anti liturginya adalah ini ya lihatlah dunia kita yang baper ini. Dunia kita yang seringkali menjadikan manusia itu menjadi budak dari carnal emotions. Manusia kan harusnya menjadi tuan ya. Tuhan yang menjadi tuan di dalam kehidupannya. Tapi manusia sendiri bukan diatur oleh Tuhan, tapi dia diatur, dikendalikan oleh moodnya sendiri, dikendalikan oleh emosinya sendiri. Yang karnal itu. Maka ya tadi ya Luther bilang yaitu dengarkanlah musik ya, nyanyikanlah musik, karena musik bisa menolong kita untuk control our emotion dengan pertolongan Tuhan tentu saja ya. Hati-hati ya kita nggak mengajarkan bahwa musik ini sakramental, tidak loh, nggak boleh mengajar seperti itu. Bukan sakramental sih bukan, tapi ini adalah mere instrument, means yang bisa dipakai oleh Tuhan ya untuk membawa kita kepada salah satu aspek buah roh yang penting yaitu penguasaan diri. Penguasaan emosi. Karena kita seringkali menjadi budak dari emosi kita. Kita seringkali menjadi budak daripada kemarahan kita sendiri. Kita seringkali menjadi budak daripada keputusasaan kita sendiri. Kita seringkali menjadi budak daripada emosi-emosi yang liar itu. Apalagi ini anti liturgi, segala sesuatu mesti cepat ya. Dan saya bukan cuma bicara di gereja, tapi di dalam dunia kita. Our modern, contemporary, rushing liturgy. Nggak ada patience, nggak ada tempat ya untuk membiarkan proses itu berjalan dengan wajar dan mengambil waktu. Pinjam istilahnya Beckby ya. Kita nggak membiarkan proses di dalam hidup ini. Sehingga kita kutipan, by being caught up in the series of relations and transformations. Gak ada tempat untuk ini. Being caught up ya, ini pasif kan being caught up in the series of relations and transformation. Transformasi gak ada tempat kalau ada rushing kok semuanya rushing. Jadi apa ya adanya semua instan gitu. Semuanya karbitan lah di dalam ini. Karena transformasi itu kan perlu proses. Relasi itu perlu waktu, relasi itu sangat perlu waktu ya. Otherwise ya bukan relasi lah. Itu cuma superficial koneksi saja gitu, koneksi yang bukan benar-benar relasi maksudnya. Superficial jejaring kali ya.
Berapa temanmu? 5.000 gitu misalnya, 5.000 maksimal. Congratulations, you are a public figure gitu misalnya, alias orang kesepian. Karena nggak ada relasi sebetulnya gitu. Tapi kalau kita mau relasi yang sejati, itu ada batasnya, dan bukan cuma ada batasnya secara kuantitatif, tapi juga sangat perlu waktu untuk menjalin relasi. Itu ada kedalaman, dan kedalaman selalu perlu waktu. Musik itu menolong kita, menyelamatkan kita daripada our rushing liturgi. Liturgi kehidupan yang always have to rush and rush and rush and rush and rush, ya. Karena result harus selalu jelas gitu ya, hasilnya apa gitu. Tadi against liturgy of sacrifice ya. Musik juga bisa menyelamatkan kita dari our obsessive use of time. Obsessive and possessive use of time ya. Ceritanya itu atas nama efisiensi. Padahal sebetulnya juga nggak terlalu meaningful sih gitu. Akhirnya kita jadi restless sendiri ya. Kenapa sih? Karena kita nggak ada liturgy of sacrificing time. Nggak ada itu bagian itu. Obsesif ya, ini ada satu penulis buku saya lupa namanya, dia itu ya biasa kerja cepat gitu ya. Suatu saat dia tuh ini holiday bersama dengan anak-anaknya gitu, bersama dengan anak-anaknya masih kecil, terus dia itu ceritanya mandiin gitu ya, mandiin selesai, terus setelah mandi, terus kemudian anaknya kan dihandukin kan mestinya ya, dihandukin, tapi anak ini lari, wah dia jadi nggak sabar ayo sini cepetan gitu misalnya, ayo sini dong gitu, sini cepetan gitu ya. Terus kemudian anaknya tanya pertanyaan sederhana, but why papa, why? Dia mulai pikir, iya ya, kenapa mesti cepetan ya? Memang kita di berapa ya sekarang? Sedang holiday kok di sini, sedang tenang sebetulnya. Kenapa mesti cepet-cepet sih ya? Saya bukan berarti terus kemudian setelah ini kalau sebelum manduan boleh lari-lari dulu. Bukan itu tentu saja message saya. Tapi kadang-kadang kita ini cepat for no reason gitu. Cepat for no reason. Gak ada sih. Saudara gak diubah apa-apa sebetulnya. Saudara yang sedang terpenjara oleh tirani ini ya. Tuhanmu yaitu kecepatan ini. Dan kita nggak sadar dibelenggu dengan model seperti ini ya. Tapi Yesus mengatakan ya, marilah kamu yang letih lesu ya dan beban berat, saya paraphrase sedikit. Marilah kamu yang rushing, aku akan memberikan true rest di dalam hidupmu, memberikan kelegaan ya. Dan kita bisa belajar ini dari musik. Musik itu menolong kita ya, membantu kita untuk mengorbankan waktu gitu ya. Makanya ya oke lah, saudara bisa mendengarkan musik as background music sambil dengar musik, sambil mengerjakan yang lain. Tetap aja saudara masih mau using the time gitu ya, efficiently gitu. Ada nggak sih sudah tempat waktu untuk ini ya, mendengarkan musik, benar-benar mendengarkan musik itu, atau menyanyi benar-benar untuk menyanyi, bukan menyanyi sambil menjahit, bukan menyanyi sambil memasak gitu, bukan menyanyi sambil mandi gitu misalnya. Ada nggak sih tempat untuk itu ya? Nggak ada. Sudah nggak ada waktu untuk itu. Orang nggak ada waktu itu sebenarnya bukan nggak ada waktu. Orang nggak mau menyediakan waktu untuk itu. Dia nggak mau korban untuk hal itu. Tapi kita perlu ini ya, dibebaskan daripada tirani obsessive use of time yang kadang-kadang atau seringkali ya for no reason itu tadi. Terakhir again apresiasi atau ini ya, inspired dari Bagby ya. Kita juga belajar untuk lepas daripada anti liturgi apa sih ini worldly permanence ya. Saudara harus terus eksis. Saudara harus meninggalkan legacy, saudara harus diingat terus itu misalnya ya. Saudara tidak boleh dilupakan, saudara harus penting terus gitu. Saudara harus selalu tampil sebagai solis gitu. Saudara harus selalu yang memimpin di depan gitu. Saudara harus yang kepala, jangan sampai ke belakang jadi ekor, itu mulai kalah namanya gitu. Ini loh liturgi apa sih ini ya? Liturgi worldly permanence. Permanence yang keliru gitu ya, permanence yang keliru. Tuhan yang menyediakan kepada kita, ini pemberian, ini true permanence, ini disediakan oleh Tuhan. Bukan kita yang meraih, merampasnya, tidak. Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kita sudah diberikan tempat kediaman yang kekal. Hidup kita itu kekal, kita yang mengenal Tuhan, itu sudah kekal. Ngapain lagi berjuang untuk kekal? Justru orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan, ya, dia berani mati, harusnya begitu kan? Orang yang nggak berani mati karena nggak percaya hidup kekal, itu logis. Orang yang sudah tahu ada hadiah dari Tuhan ya, ini true eternal life diberikan oleh Tuhan. Ya sudah, berarti kita bebas daripada pengejaran itu karena Tuhan yang menjamin. Sekarang kita bisa apa
bisa transient, saudara dan saya bebas untuk transient, saudara dan saya bebas untuk menjadi sementara. Nggak perlu ada pressurize di sini ya. Malah coba perhatikan saya, orang yang eksistensinya itu mau selalu lasting ya. Seringkali orang-orang kayak gitu yang seringkali annoying kan saya, orang-orang kayak begitu ya. Dia lagi, ini lagi kayak nggak ada variasi ya. Kok selalu dia ya? Ini insecure atau post power syndrome atau apa ya? Bukan post power, post existence syndrome gitu ya. Dan dia harus selalu ada di sana dan sebagainya. Ini anti liturgi nih, ya. Dunia kita menciptakan liturgi seperti ini. Tapi kita ada nyanyian pujian, saya. Kita bersyukur kita ada musik, dan musik itu again to quote Luther, ini adalah pemberian Tuhan. Donum Dei, ya saudara nggak harus setuju. Next to the word of God atau nomor berapa, nggak terlalu penting lah. Ya. Tapi apa yang kita bisa appreciate ya, apa yang bisa dipakai Tuhan ya, untuk membawa kita semakin menyerupai Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada di dalam kehidupan kami ini begitu banyak berkat, meskipun kami seringkali telat, kami kurang mengerti, kurang menghargai. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami sungguh-sungguh hidup di dalam segala kelimpahan ketika kami belajar untuk menghitung berkat Tuhan. Dan kami rindu Tuhan supaya kami bisa mengerti keindahan Tuhan berikan melalui musik, bukan untuk kami memberhalakannya. Supaya kami belajar untuk semakin melihat kemuliaan yang ada pada Tuhan. Tuhan yang pemurah, Tuhan yang pemberi, Tuhan yang memberikan kepada kami kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami berharap kehidupan kami juga boleh dipenuhi dengan liturgi yang sesuai dengan firman. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.